Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya siang-siang ke tempat Mas Krisna Harimurti SHMH di ujung dari menuju Ramadan ini. Karena kantor-kantor sudah nyaris mau tutup. Dan ini saya menemui Mas Krisna justru di suasana Ramadan. Saya ingin bertanya, melanjutkan kepada Mas Krisna persoalan marwah profesi advokat khususnya. Selamat jumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, selamat siang Ya. Dan untuk semuanya mendekati selesainya ibadah puasa Ya. Dan dengan dilanjutkan dengan Ramadan atau Lebaran. Ya. Mas Krisna, ini saya beberapa waktu belakangan ini memang semakin cukup gelisah ini, karena saya banyak berhadapan dengan masyarakat langsung. Itu banyak yang mengeluh yang menyangkut marwah para penegak hukum ini. Termasuk khususnya kita batasi pada advokat ini. Karena terakhir kemarin saya ngobrol dengan seorang notaris yang sekarang sedang punya perkara dan harus ditahan. Ya, perkara di Jogja aja saya melihat itu ada 2 yang ditahan sekarang, notaris. Dan saya harap nanti tidak bertambah di kalangan penegak hukum yang lain ini nanti. Karena saya melihat juga advokat itu juga rentan untuk kesana juga itu. Gimana nih Mas Krisna, soal marwah profesi advokat ini menurut Anda seperti apa ini? Terima kasih Pak Argo. Sebenarnya pertanyaan Pak Argo itu dalam sekali nih. Ya. Saya pun mau menjawab itu masih agak tidak pede ya, karena keilmuan saya masih cetek, itu yang pertama. Dalamnya begini Pak Argo, saya mencoba berusaha menjawab pertanyaan Bapak ya. Ya. Kata mar dan wah itu diambil dari bahasa Arab Pak. Ya. Artinya apa? Satu kehormatan, yang kedua harga diri. Ya. Jadi satu Pak. Pertanyaan saya sederhana. Bapak menyinggung masalah profesi. Ya. Masihkah ada kehormatan dan masihkah ada harga diri, itu yang penting. Ya, ya. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang subjektif Pak. Ya. Walaupun mau dihubungkan oleh Bapak secara universal. Ya. Boleh saja, tetapi sebenarnya ketika kita bicara kehormatan Ya. dan bicara harga diri, tidak hanya secara universal, tetapi ditujukan pada diri sendiri secara pribadi ya. Betul. Secara privat ya. Ya. Tetapi kewajiban dari suatu organisasi advokat wajib untuk menjaga anggota atau organisasi itu. Pertanyaannya, apakah bisa? Saya pun kadang pertanyaan itu diamankan ke saya. Ya. Saya tadi sudah menjawab, berat ini pertanyaannya. Karena juga ditujukan kepada diri saya sendiri. Saya pun juga harus berkaca, apakah saya bisa menjaga kehormatan saya, bisa menjaga harga diri saya untuk menjalankan tugas atau profesi advokat itu. Apalagi outputnya dalam suatu penegakan hukum, dalam apa yang saya lakukan sebagai penegak hukum khususnya, sudahkah mencerminkan khususnya pembelaan yang berdampak pada masyarakat itu sendiri. Kalau pertanyaan itu belum bisa saya jawab, berarti bagaimana cara menegakkan marwah advokat itu? Ya dimulai dari diri sendiri. Paling tidak, masihkah mempunyai kehormatan dan punya harga diri itu sendiri? Karena kata marwah tadi yang diadopsi dari bahasa Arab menyebutkan seperti itu Pak Argo. Kalau saya masih mengaca, ternyata saya belum bisa menjaga kehormatan dan harga diri saya, ya sudah, berarti saya belum bisa menjalankan marwah itu sendiri bagi diri saya. Karena terus terang godaannya sekarang ini semakin menggebu-gebu ini. Artinya berkaitan dengan uang dan kekuasaan biasanya ini. Godaannya kan seperti itu. Dan rata-rata teman-teman yang jatuh ke situ biasanya kan memang terutama memang uang itu. Kekuasaan memang ada juga, banyak juga. Tapi uang itu yang lebih banyak lagi itu. Gimana Mas? Nah itu dia saya hubungkan. Harga diri bisakah diukur dengan harga nominal? Harga jual. Mahal mana sekarang pertanyaannya? Kalau ternyata harga diri tidak lebih mahal daripada namanya uang,
Selesai cerita itu, Pak. Ya. Tidak usah bicara marwah. Saya pun juga tidak mau bicara marwah juga. Ya. Nah, banyak godaan ya itu, Pak. Karena apa? Advokat itu adalah profesi yang terhormat dan mulia. Ya. Berdasarkan analogi yang dibangun. Maka dari itu, kalau itu ternyata belum memadai, belum mengakomodir, pertanyaannya sederhana, sudahkah kita ini bisa menjauhkan dari namanya godaan tadi? Kalau masih mudah, coba cek satu persatu. Sebelum ditanyakan ke saya tadi Bapak sudah menyinggung. Banyak deretan kasus, rata-rata terjeratnya bukan dengan terjerat masalah harga diri itu tadi, Pak. Oke, terakhir Mas. Itu, Pak. Anda berdasarkan, karena Anda kan juga salah satu ketua juga organisasi advokat juga ya. Itu Anda melihat masih ada rasa optimis nggak untuk? Kalau kita khususnya kekhususan ya, karena advokat yang khusus Pak, dalam 3 aspek bidang. Satu, pertanahan, konstruksi dan properti. Kami selalu mendukung dan mendorong. Kalau mau menjadi advokat yang mempunyai keahlian ini, harus mengupgrade. Tentu kan harus di-upgrade keilmuannya. Berarti apakah hanya berhenti dengan cukup menjadi advokat? Tidak. Harus apa? Mendasarkan banyak hal, khususnya pendidikan berkelanjutan. Dan khusus tentang marwah. Ini sekali lagi bahwa jangan sampai ada namanya transaksional dalam setiap proses, Pak. Apa ya, proses pengangkatan, waktunya harusnya belum waktunya, ya tentukan. Maaf misalkan nih sekarang ada pembatasan advokat, Pak. Kalau itu dikabulkan ya judicial review-nya. Karena banyak dari penegak hukum yang non advokat purna tugas sehingga menjadi advokat. Perlu nggak itu dibatasi? Banyak pro kontra. Maka dari itu tentu yang namanya syarat itu penting, Pak. Dan itu mutlak ada batas waktunya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Krisna. Sama-sama, nanti Pak. Lain kali saya akan ketemu Anda lagi. Matur nuwun, Mas. Terima kasih. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.